Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini Jumat 26 April 2024, kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring dari rumah, di mana untuk kali ini Pak Aris akan menyajikan materi IPAS untuk bab terakhir dari kurikulum Merdeka pada buku IPAS kelas 4 kalian. Namun sebelum kita memulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian menyimak materi yang Pak Aris sampaikan dalam video ini, silakan kalian buka buku paket IPAS pada halaman 143 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anakku semuanya, apakah kalian sudah menemukan halaman yang dimaksud? Iya. Kita hari ini akan membahas pelajaran 7 dengan materi kebutuhan hidup manusia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Adapun jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menurut intensitas kebutuhannya. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia, misalkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ada juga kebutuhan sekunder atau tambahan, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi apabila kebutuhan pokok atau primer sudah terpenuhi. Misalkan kita tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok. Untuk makan kita butuh peralatan makan kan, seperti piring, sendok, alat memasak, dan lain sebagainya. Itu contoh kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier memiliki arti, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan mewah? Ya, mewah artinya mahal harganya. Salah satu sifat dasar manusia adalah suka dengan keindahan. Makanya tidak mengherankan banyak orang bersolek dengan memakai barang-barang mewah untuk memperkuat identitas diri. Terkadang manusia memang butuh pengakuan kan dari orang lain, tapi ingat, kedepankan tetap hidup sederhana meskipun kita memiliki banyak harta. Pembagian jenis kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan sekarang adalah misalnya pada saat kita lapar, maka saat ini juga kita pasti butuh makanan. Pada saat kita sakit, pasti kita sekarang ini juga membutuhkan obat atau kebutuhan dengan bepergian ke dokter. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Tentunya kata yang akan datang berarti tidak harus dipenuhi pada saat ini juga kan? Makanya terkadang manusia untuk menyiapkan kebutuhan di masa yang akan datang ini, mereka melakukan persiapan-persiapan, misalnya dengan cara menabung. Tahu kan kalian apa tujuan menabung? Ya, salah satunya adalah menyiapkan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, misalnya kebutuhan akan pendidikan. Bukankah sekolah membutuhkan biaya anak-anak? Memang pendidikan
tidak ditarik SPP saat ini. Di sekolah tidak ada SPP. Namun untuk membeli sarana penunjang seperti buku dan peralatan tulis tetap dibutuhkan uang kan? Nah, inilah jenis-jenis kebutuhan manusia menurut intensitas kebutuhannya dan juga pembagian kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan? Maka manusia wajib bekerja. Adapun tujuan manusia bekerja adalah untuk memperoleh sejumlah uang agar bisa menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan yang dimilikinya. Uang tentu saja penting, nak. Dulu di masa kita belum mengenal uang atau manusia belum mengenal uang, orang bisa bertransaksi dengan cara barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Namun saat ini fungsi uang sangatlah penting. Di antara fungsi uang yang ada di halaman 147, yang pertama sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai alat penentu harga. Yang ketiga, uang juga bisa digunakan sebagai sarana atau alat ukur strata sosial. Semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, tingkat strata sosial atau derajatnya akan semakin naik. Adapun uang dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang kalian pakai. Ada uang kertas, kemudian ada uang logam. Juga dikenal adanya uang kiral. Uang kiral itu adalah uang yang tidak berwujud uang sesungguhnya. Yang dimaksud di sini, kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah mendengar istilah surat-surat berharga seperti cek, giro, biliet, dan lain sebagainya. Di mana surat-surat berharga itu jika dibawa ke bank yang bersangkutan, maka bisa dicairkan dengan uang tunai. Sekarang muncul pertanyaan, di Indonesia siapakah yang berhak mencetak uang? Di Indonesia ada Bank Indonesia yang diberi wewenang oleh negara untuk mencetak uang rupiah melalui percetakan uang Republik Indonesia atau peruri. Pada lembaran uang kita sering menemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai nominal. Nilai dari uang itu sendiri tercetak pada lembaran mata uang yang kita pegang. Kalau tulisannya 10.000 kita membacanya Rp10.000. Di dalam mata uang juga ada tanda tangan Direktur Bank Indonesia. Juga ada gambar-gambar sebagai identitas pembeda mata uang. Ya, ada gambar pahlawan, ada juga gambar-gambar budaya Indonesia yang ditampilkan di setiap sisi mata uang rupiah. Dari sini anak-anakku, apakah kalian sudah memahami materi yang Pak Aris sampaikan? Untuk melatih pemahaman kalian dari video tutorial belajar daring pada pagi hari ini, maka Pak Aris akan merumuskan beberapa soal yang nanti akan Pak Aris share di grup WA belajar kita. Demikian pertemuan kali ini untuk belajar daring pada hari Jumat 26 April 2024. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali.